Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari sama-sama kita tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama di video tutorial ini. Kali ini saya masih mau membahas materi dari akuntansi biaya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan biaya proses apabila tidak ada persediaan awal barang dalam proses, namun ada persediaan akhir barang dalam proses. Kalau tadinya kita sudah membahas bagaimana membuat laporan biaya produksi untuk suatu departemen, kali ini kita masih mau melanjutkan bagaimana membuat laporan biaya produksi untuk dua departemen. Di video sebelumnya kita sudah membahas laporan biaya produksinya pada departemen pertama dan kali ini kita mau membahas pada departemen kedua. Nah, kalau kita lihat skema pembelajaran kita, tadinya kita sudah belajar yang satu departemen tanpa BDP awal, namun ada BDP akhir. Namun kali ini kita membahas di dua departemen tanpa BDP awal, namun ada BDP akhir. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki materi pembahasan ini, dan apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak video lainnya yang bisa kita hasilkan. Baik adik-adik, kita masuk ke teori dulu ya. Ini untuk dua departemen tanpa unit dalam proses awal, namun di akhir periode ada persediaan barang dalam proses. Oke, kita lihat secara teoritis ya. Jika pabrik dibagi ke dalam departemen-departemen, unit yang telah selesai oleh suatu departemen akan ditransfer ke departemen berikutnya. Ya. Dan transfer tersebut tidak hanya terhadap unit, tetapi juga terhadap biaya yang telah dibebankan ke unit tersebut. Dan unit selesai dalam satu departemen menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya. Demikian seterusnya hingga menjadi barang jadi. Nah, kali ini kita mau membahas bagaimana kalau dua departemen, berarti produk jadi dari departemen pertama dikirim ke departemen kedua. Namun di departemen kedua, produk jadi yang dikirim dari departemen pertama itu merupakan bahan baku di departemen kedua. Nah, ini kita lihat, katakanlah ada bahan diproduksi di departemen pertama, dan begitu selesai di departemen pertama, dikirim ke departemen kedua, dan barang selesai di departemen kedua, katakanlah dua departemen, berarti itu merupakan barang jadi yang akan disimpan ke gudang persediaan barang jadi. Nah, kita ambil contoh dari kasus sebelumnya. Kita katakan, kita ulang lagi, PT Sinar Mentari mempunyai dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Departemen A adalah departemen pembentukan yang membuat komponen produk. Sementara Departemen B adalah departemen perakitan yang akan menyatukan komponen produk sehingga menjadi barang jadi. Setelah unit selesai diproses oleh Departemen A, unit tersebut ditransfer ke Departemen B untuk diproses lebih lanjut. Unit selesai yang diproses oleh Departemen B ditransfer ke persediaan barang jadi atau gudang persediaan barang jadi. Nah, berikut data produksi PT Sinar Mentari selama bulan Juni 20X0. Nah, ini sudah kita ketahui di Departemen A tadinya ada 60.000, ternyata yang menjadi barang jadi hanya 46.000, sisanya 14.000 lagi masih dalam proses. Nah, yang 46.000 ini ditransfer ke Departemen B, dan ini menjadi bahan baku di Departemen B. Kemudian Departemen B ternyata hanya menghasilkan 40.000 unit, berarti ada sisanya sebesar 6.000 unit, itu yang kita katakan barang dalam proses akhir. Nah, posisinya berarti bahan baku sudah 100%, sementara tenaga kerja dan overhead masih 70% selesai.
Kemudian biaya di Departemen B, biaya bahannya itu berarti tentu biaya bahan baku yang diterima dari Departemen A untuk 46.000 unit, berarti data ini harus kita ambil dari departemen sebelumnya, yaitu Departemen A. Kemudian untuk menyelesaikan produk ini, Departemen B sudah mengeluarkan biaya sebesar 353.600 dan biaya overhead 331.500. Namun dari total keseluruhan ini tidak semuanya merupakan barang jadi, tapi masih ada 6.000 unit lagi yang tertinggal sebagai persediaan barang dalam proses. Nah, tugas kita adalah menyiapkan laporan biaya produksi. Untuk membuat laporan biaya produksi, ya kita menggunakan format standar, ya. Format standar, laporan biaya produksi itu nantinya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama itu ada data produksi, bagian kedua ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan bagian ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, jangan lupa setiap kali kita membuat laporan yang berbau akuntansi, ada 3 baris di atas ya. Yang pertama itu kita membuat nama perusahaan di baris paling atas, kemudian baris kedua ada judul laporan, kali ini adalah laporan biaya produksi untuk Departemen B, dan baris ketiga adalah masalah waktu atau periode ya. Nah ini kali ini kita membahas untuk bulan Juni ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengisi bagian pertama adalah data kuantitas. Nah kita lihat, kita buat paling atas data kuantitas. Kita masukkan dari informasi yang tersedia bahwa unit dalam proses awal, ya persediaan awal barang dalam proses itu, tadi kita masih membahas tanpa unit dalam proses awal. Berarti kuantitas daripada persediaan barang dalam proses awal itu adalah 0, ya. Tidak ada unitnya. Kemudian yang masuk selama periode ini ada sebanyak 46.000 unit. Berarti ada total 46.000 unit yang merupakan input produksi ya. Oke, kemudian kita lihat outputnya ya. Ternyata dari 46.000 unit ini yang ditransfer ke persediaan barang jadi atau yang sudah selesai dikerjakan di Departemen B ada sebanyak 40.000 unit. Sehingga masih ada yang tersisa ya, yaitu namanya persediaan barang dalam proses ya di akhir periode sebanyak 6.000 unit. Nah, kalau kita lihat di sini total keseluruhan adalah 40 dan 6.000 berarti ada 46.000. Nah, kita lihat yang 6.000 ya, 6.000 tadi kita katakan belum selesai atau masih dalam proses. Nah, kita lihat bahwa untuk 6.000 ini telah menyerap bahan sebanyak 100%. Kemudian, tenaga kerja yang sudah diserap adalah sebanyak 70%. Dan kemudian, biaya overhead yang sudah terserap adalah 70%. Nah, coba kita cek, total outputnya adalah 46.000. Ya. Nah, tugas kita berikutnya mengisi data-data di bagian kedua, yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita buat judulnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk format standar yang seperti apa yang sudah kita kerjakan pada sesi-sesi sebelumnya, kita usahakan di sini ada 3 kolom. Yang pertama, kolom jumlah biaya. Yang kedua, kolom unit ekuivalen. Dan yang ketiga, ada kolom biaya per unit. Nah, ini sangat penting biaya per unit sehingga kita nanti bisa melanjutkan ke pertanggungjawaban biaya. Oke, yang pertama kita lihat untuk memproses yang 46.000 unit itu biaya yang dikeluarkan selama bulan ini adalah ya, katakanlah dari departemen sebelumnya atau dari Departemen A itu ada 46.000 unit ya dengan total cost adalah Rp874.000. Kemudian untuk pengerjaan yang 46.000 unit ini dibutuhkan tambahan biaya ya. Biaya tenaga kerjanya sudah dikeluarkan sebanyak 353.600
Kemudian biaya overhead-nya 331.500 sehingga totalnya nanti kita bisa hitung. Coba sebelum kita hitung, kita mau menghitung biaya per unit. Sebelum kita menghitung biaya per unit, tentu kita harus menghitung unit ekuivalen ya. Unit ekuivalen atau unit yang setara dengan 40.000 unit yang selesai dan 6.000 unit masih dalam proses. Nah, kita lihat bagaimana menghitungnya. Coba kita lihat ya. Pertama, yang sudah selesai, tadi sudah kita lihat bahwa barang jadi di Departemen B itu ada sebanyak 40.000 unit. Ya, berarti kalau udah namanya barang jadi berarti sudah menyerap 100% ya. 100% bahan, 100% tenaga kerja, dan 100% biaya overhead. Kemudian ada 6.000 yang belum selesai. Dari 6.000 ini sudah, katakanlah tadi bahannya itu sudah tidak ada penambahan bahan lagi, berarti dia sudah menyerap 100%. Berarti dari 6.000 kali 100% itu setara dengan 6.000. Ya, setara dengan 6.000 berarti untuk bahan sendiri yang sudah selesai 40.000 dan ada ya yang belum selesai itu setara dengan 6.000, berarti totalnya adalah 46.000. Kemudian 46.000 ini kita pindahkan ya, kita pindahkan sehingga kita pindahkan ke unit ekuivalen sehingga kita bisa menghitung biaya per unit. Nah, biaya per unit itu merupakan hasil pembagian dari 874 total biaya dibagi 46.000 unit yang setara sehingga biaya per unitnya adalah 19. Nah, kemudian kita hitung tenaga kerja. Kita mau menghitung biaya per unit tenaga kerja. Oke, sebelumnya kita harus menghitung dulu unit ekuivalen. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat ya. Tadi yang sudah selesai ada 40.000, berarti sudah menyerap tenaga kerja 100%. Berarti 40.000 kali 100% adalah 40.000 unit ya. Kemudian ada 6.000 yang belum selesai, tetapi sudah menyerap sebesar 70%. Berarti kalau kita kalikan 6.000 kali 70% itu setara dengan 4.200. Berarti unit ekuivalen untuk tenaga kerja itu ada 40.000 tambah 4.200 berarti 44.200. Nah, ini kita pindahkan, kita tempatkan 44.200 sehingga kita bisa menghitung biaya per unit ya. Biaya per unit tentu pembagian dari jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Sehingga kita peroleh biaya per unitnya untuk tenaga kerja adalah 8. Kemudian biaya overhead, kita juga mau menghitung biaya per unitnya, tapi sebelumnya kita hitung dulu unit ekuivalennya. Bagaimana menghitungnya? Coba kita lihat. Tadi yang sudah selesai adalah 40.000, berarti sudah menyerap 100% biaya OHP ya. 40.000, kemudian ada 6.000 unit lagi belum selesai, tetapi sudah menyerap 70%, berarti dia setara dengan 6.000 kali 70%, berarti 4.200 unit. Sehingga unit setara untuk OHP adalah 40.000 tambah 4.200 adalah 44.200. Sehingga angka ini kita bisa pindahkan dan kemudian kita menghitung biaya per unit. Merupakan pembagian dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen sehingga angkanya kita peroleh adalah 7,5. Nah, dengan demikian kita bisa menghitungnya. Jumlah biaya yang ditambahkan di departemen ini adalah totalnya adalah keseluruhan biaya dari departemen A tambah tenaga kerja tambah biaya overhead adalah sebesar 685.100. Kemudian kita setarakan dengan biaya per unit. Kalau tadi biaya unit ekuivalen kita sudah bisa temukan sehingga biaya per unit itu kita setarakan dengan 15,5 dan itu merupakan penjumlahan dari 8 tambah 7,5 untuk biaya yang ditambahkan ya. Kemudian kalau kita lihat total keseluruhan ya, total keseluruhan biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah biaya dari Departemen A ditambahkan dengan yang dikeluarkan bulan ini adalah sebesar 155.900. Kemudian biaya per unitnya tadinya dari Departemen A sudah menyerap kos 19 per unit ditambah 15,5 bulan ini berarti dia totalnya adalah 34,5. Dengan demikian
bagian biaya yang harus dipertanggungjawabkan sudah kita selesaikan. Dan tugas kita berikutnya adalah mengisi data pertanggungjawaban biaya. Nah, coba kita lihat, kita lanjutkan. Kita isikan pertanggungjawaban biaya. Kemudian kita akan isikan berapa biaya yang ditransfer ke gudang persediaan barang jadi. Dari data kita sudah ketahui bahwa total quantity persediaan barang jadi adalah 40.000 unit, sehingga cost daripada 40.000 unit, ya, ini 40.000 unit, cost per unitnya kita ambil dari kelompok biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu 34,5, itu kita pindahkan 34,5, sehingga kita bisa menghitung bahwa dari 40.000 unit itu total cost-nya adalah 40.000 unit kali 34,5 itu adalah 1.380.000. Kemudian kita menghitung berapa cost untuk persediaan barang dalam proses. Tadi ada tersisa sebanyak 6.000 unit. Dengan demikian, kita coba hitung 6.000 unit tadi, itu berasal ada bahan bakunya berasal dari Departemen A, sehingga kita tulis di sini bukan biaya bahan lagi, tapi kita tulis dari Departemen A. Itu ada sebanyak 6.000 unit, ya, 6.000 unit. Kemudian cost per unit, ya, cost per unit itu adalah sebelum cost per unit kita ketahui bahwa dari Departemen A itu sudah menjadi bahan baku di Departemen B, sementara di Departemen B kita tidak ada menambahkan bahan lagi, sehingga boleh kita katakan bahwa bahan baku itu adalah 100% berasal dari Departemen A. Oleh karenanya ini kita isikan 100%. Kemudian dari Departemen A itu cost per unitnya, coba kita lihat cost per unitnya adalah tadi sudah kita ketahui dari Departemen A, ya. Ini kita sudah lihat dari Departemen A, cost per unitnya adalah 19, sehingga kita masukkan angkanya 19. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung cost dari bahan yang diperoleh dari Departemen A, 6.000 unit kali 100% kali 19 adalah sebesar Rp114.000. Kemudian untuk menyelesaikan yang 46.000, ya, atau yang tertinggal 6.000 sebagai barang dalam proses, coba kita hitung cost-nya. Tenaga kerja untuk 6.000 unit, ya, untuk 6.000 unit. Nah, kita lihat yang 6.000 unit sudah menyerap sebanyak 70% tenaga kerja, ya, sudah menyerap 70% tenaga kerja. Dan cost per unit untuk tenaga kerja kita lihat bahwa cost per unitnya adalah 8. Ini kita pindahkan sehingga total cost-nya untuk 6.000 unit adalah 6.000 kali 70% kali Rp8 per unit, itu adalah 33.600. Kemudian overhead, ya, overhead kita hitung. Tadi ada yang belum selesai, itu adalah 6.000 unit. Itu sudah menyerap sebanyak, ya, 70%, ya, 70% biaya overhead. Sehingga kita tempatkan 70% dikali cost per unitnya, kita lihat, ya, cost per unitnya adalah biaya OHP 7,5 per unit. Kita pindahkan sehingga total cost-nya adalah 6.000 kali 70% kali 7,5, itu totalnya adalah 31.500. Nah, dengan demikian kita bisa hitung bahwa total biaya unit dalam proses untuk 6.000 unit itu adalah sebesar 179.100. Dengan demikian, apabila kita jumlahkan dengan 40.000 unit yang sudah selesai, ya berarti total keseluruhan yang biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 1.559.100. Nah, dengan demikian ini bisa kita bandingkan bahwa tadinya biaya yang harus kita pertanggungjawabkan adalah 1.559.100, dan ternyata angka ini sudah terserap untuk produk jadi 1.380 dan untuk barang dalam proses 179.100, atau totalnya adalah 1.559.100.
Nah, kalau ini sudah benar, berarti laporan produksi kita sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, tugas kita berikutnya adalah menyiapkan jurnal yang dibutuhkan. Perlu saya sampaikan bahwa pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita tidak menyiapkan jurnal di Departemen A. Karena ini adalah merupakan satu kesatuan bahwa Departemen A dan Departemen B adalah satu unit usaha, ya, PT Sinar Mentari. Dengan demikian, kita melakukan jurnal ketika di akhir periode kita sudah mengetahui ada persediaan yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses. Sehingga kita coba lihat pencatatannya, kita gabungkan. Ketika bahan dimasukkan ke PT Sinar Mentari, dia pertama masuk ke Departemen A sebesar 330.000, berarti di Departemen A kita mencatat sebesar 330.000, ya, barang dalam proses di Departemen A sebesar 330.000. Kemudian beban gaji dan upah biaya tenaga kerja yang sudah dikeluarkan di Departemen A itu ada 361.200 dan di Departemen B ada 353.600. Itu semua kita catat di dalam barang dalam proses, ya, karena biayanya dimasukkan untuk proses produksi. Total biayanya adalah 714.800. Kemudian kita mencatat biaya overhead yang dibebankan, ya. Di Departemen A itu yang dibebankan terhitung sebesar 335.400, kemudian di Departemen B terhitung 331.500 atau totalnya adalah 666.900. Nah, kita lihat di sini ada jurnal D. Tadi proses produksi di Departemen B itu berasal dari Departemen A, sehingga ketika Departemen B menerima barang jadi dari Departemen A, ada total cost-nya adalah 874.000. Departemen B tentu mencatatnya sebagai barang dalam proses. Kemudian kita kredit barang dalam proses Departemen A sebesar 874.000. Nah, kita tidak perlu mencatat di sini barang jadi dari Departemen A, karena di Departemen A tadi kita tidak hitung barang dalam prosesnya 874, kemudian barang jadinya 874, ya. Daripada kita melakukan 2 kali jurnal, kemudian ketika ditransfer ke Departemen B, barang jadinya kita keluarkan 874 dan merupakan barang dalam proses 874 sama, ya. Sehingga kita tidak perlu membuat 2 kali jurnal, kita eliminasikan saja, berarti barang dalam proses dari Departemen A itu sebesar 874.000. Kemudian jurnal terakhir, biaya yang ditransfer dari Departemen B ke gudang persediaan barang jadi, ya. Tadi kita lihat bahwa total cost dari persediaan barang jadi adalah 1380, ya. Total cost-nya tadi kita lihat bahwa ada 1380, sehingga kita akan mencatatnya sebagai persediaan barang jadi sebesar 1380.000. Kemudian kita kredit adalah barang dalam proses dari Departemen B. Nah, adik-adik sekalian, apabila adik-adik ingin latihan, di sini ada satu soal kita ambil dari buku Akuntansi Biaya Baldrick dan kawan-kawan, ya. Nanti ini bisa adik-adik kerjakan sebagai latihan di rumah. Dan nanti apabila ada pertanyaan, nanti bisa berikan komen di video tutorial saya ini. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih buat perhatian adik-adik mau belajar bersama dengan saya. Namun ini bukan akhir dari video tutorial saya. Nanti saya akan melanjutkan di sesi berikutnya dengan materi laporan biaya produksi dengan asumsi ada persediaan barang dalam proses di awal periode. Dan bagaimana nanti kita mencatat apabila di akhir periode ternyata tidak ada persediaan barang dalam proses, atau nanti bagaimana kalau misalnya ada persediaan akhir barang dalam proses.
Nah, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk tetap bisa belajar mandiri tanpa harus bertatap muka di ruangan kelas. Nah, apabila adik-adik menyukai video ini dan video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam belajar ilmu akuntansi, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe pada video ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa menjadi referensi untuk pembelajaran bagi orang lain, jangan lupa adik-adik klik tombol share agar video ini bisa membantu banyak orang. Akhir kata, dari sini kami ucapkan selamat belajar, salam akuntansi, dan tetap semangat.